kajian ilmiah. Bagaimana pengkafanan yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya yang pertama, ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, pengkafanan ini termasuk salah satu penyelenggaraan jenazah, di mana hukumnya wajib. Bahkan apabila ternyata sempat si mayit dikebumikan tanpa dikafan, itu boleh untuk dikorek kembali. Boleh dikorek kembali, dikeluarkan kembali dari kuburannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta para sahabat untuk mengeluarkan kembali jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan beliau kafankan dengan kain beliau, padahal itu sudah dikebumikan. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, wa kaffinuhu, dan kafankan jenazah kalian. Kemudian adapun kain kafan diambil dari biayanya diambil dari harta si mayit. Walaupun biaya untuk si mayit sampai menghabiskan hartanya, berarti ahli waris tidak dapat harta warisan. Misalnya si mayit meninggal, harta warisannya hanya 250.000 misalnya, maka itu semua digunakan untuk pengkafanannya. Demikian. Itu yang pertama. Atau ada kaum muslimin yang membiayainya. Ada kaum muslimin yang membiayainya. Demikian. Jadi jangan ada terjadi pertengkaran di kalangan kaum muslimin. Ya, kita nggak tahu, terkadang ada ahli waris yang memang agak materi, ya, sehingga dia nggak mau dipotong harta warisannya walaupun untuk kain kafan. Itu keliru. Itu sangat keliru. Jadi diambil dari harta si mayit. Berdasarkan hadis Khabbab bin Arad, qala hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtaghi wajha Allah fa wajaba ajruna 'ala Allah fa minna man madha lam ya'kul min ajri syai'an wa minhum Mus'ab bin Umair qutila yaumul Uhud wa lam yujad lahu syai' illa namirah. Dari Khabbab bin Arad bahwasanya kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, di jalan Allah, atau berperang di jalan Allah, dan kami hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kami ada yang sudah memperoleh hasil daripada hijrah tersebut, ya, ekonominya mulai baik, dan di antara kami ada yang tidak. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Beliau terbunuh, tewas di perang Uhud, dan beliau tidak punya apa-apa kecuali selembar kain namirah. Jadi ada sahabat yang hijrah ke Madinah sudah mulai banyak hartanya, tapi ada yang masih miskin. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Ketika dia tewas, beliau tewas dalam peperangan Uhud, tidak punya apa-apa kecuali selembar kain namirah. Maka itulah yang digunakan untuk kain kafannya. Itu pun tidak cukup, karena kain kafan itu harus menutupi seluruhnya. Ya, kalau ditutupi kakinya terlihat kepala, ditutup kepala terlihat kaki. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh agar tutup kepala sementara kakinya ditutup dengan rumput idkhir, rumput yang ada di sana. Jadi rahimahullah, dengan dikafankannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dengan kain namirah yang beliau miliki, dari situ dapat diambil kesimpulan bahwasanya, ya, kain kafan ataupun peralatan dalam penerangan jenazah itu diambil dari harta si mayit. Kemudian yang selanjutnya, wa yaqulu ayyakun al-kafanu qa'ilan sabiqan yastubu jami'a badanihi. Hendaklah kain kafan itu menutupi seluruh badan. Itu idealnya. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, seandainya
dikarenakan kurang kain kafan atau dikarenakan miskinnya si jenazah sehingga tidak bisa menutupi, maka yang ditutupi diutamakan adalah kepalanya. Sisa kakinya ditutup dengan rumput. Mungkin sisa kakinya satu betis ke bawah atau mungkin lutut ke bawah, itu semua ditutup dengan yang lain. Dia pakai nomor ini. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yawman fadakara rajulan min ashabihi qubida wa qufina fi kafanin ghairu qa'ilin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Beliau menyebutkan tentang salah seorang sahabat beliau yang meninggal dan dikafankan dengan kain kafan yang tidak menutupi seluruh jasadnya. Jadi ada yang masih terbuka. Dan dikebumikan pada malam hari. Fazadawan Nabi SAW ayyub warwajul bidayin. Lantas Nabi SAW mencela kalau ada mayat yang dikebumikan pada malam hari, hatta yusalla alaihi, hingga dia disolatkan. Illa ayyallahu insan ila dzalik, kecuali apabila seorang itu terpaksa memang harus dikebumikan pada malam hari. Artinya Habibin, Rasulullah SAW bukan berarti melarang dikebumikan pada malam hari, karena Habibin waktu itu kan tidak ada lampu. Akibatnya mayat yang dikafankan dan dikebumikan pada malam hari itu tidak sempurna pengkafanannya, namanya juga ya. Tetapi jika memang bisa dilakukan sempurna, maka boleh pada malam hari. Boleh dikafankan pada malam hari, bahkan boleh dikebumikan pada malam hari jika memang dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana kita melaksanakannya pada siang hari. Baik, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ini ada. Baik. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'a." Apabila salah seorang kalian mengkafankan saudaranya, maka perbaguslah pengkafanannya sesanggup mereka. Jadi ini tidak sembarangan mengkafankan lain, tidak sekedar dibungkus bersendal. Itu memang harus rapi. Demikian. Berkata Imam Ahmad bahwasanya para ulama berkata bahwa muradu ihsan al-kafani, yang dimaksud dengan baguskanlah pengkafanannya, yaitu nadhafatuhu, hendaklah kain kafannya yang bersih, wa taqafatuhu, dan tebalnya. Jadi kain kafannya jangan sampai kain kafan yang terawat, memang tebal. Kemudian wasatruhu, dan menutupi seluruh jasad. Watawassutuhu, harganya juga kain kafan yang pertengahan, tidak dibolehkan dengan kain kafan yang walaysa turadu fi as-safu fi wal mughalat wa nafasatuhu. Bukan yang dimaksud hendaklah mereka memperbaiki, membaguskan kain kafannya, bukan berarti bukan kain kafan yang mewah. Misalnya dia beli kain kafan semeter yang harga misalnya 10 juta semeter, itu kan dibolehkan. Hendaklah kain kafan yang pertengahan, yang kalau kita yang biasa dijadikan kaum muslimin sebagai kain kafan. Kemudian, bagaimana kalau ternyata kain kafannya sedikit, sementara mayatnya banyak? Misalnya terjadi bencana, ya, terjadi bencana, kain kafan sedikit, sementara mayat terlalu banyak, kain kafan tidak mencukupi. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya satu mayat itu dikafani dengan 3 lapis.
kafanil wahid, maka boleh beberapa orang dikafankan dengan satu kain kafan. Apa yang dimaksud dengan satu kain kafan? Apakah 2 orang dibungkus jadi satu? 3 orang dibungkus jadi satu? Atau bagaimana? Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya yukaffiru kullu wahidin bi waqtiha bid-darurah. Dikafankan masing-masing mereka dengan sesuai dengan kemampuan. Kalau satu mayat seharusnya 3 lapis, sementara ini ada 3 mayat, berarti cukup satu mayat 1 lapis saja. Sementara sebenarnya satu mayat jatuhnya 3 lapis. Itu dikatakan kain kafan untuk satu mayat. Tapi karena mayatnya banyak, maka dibuatlah satu mayat dengan 1 lapis. Itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti mayatnya ditumpuk menjadi 2 atau 3, kemudian dibungkus menjadi 1 seperti lepak begitu. Ya. Satu jatah kain kafan jenazah itu yang dibagi-bagi untuk beberapa orang. Kalau seandainya nggak cukup, ya sudah dibagi walaupun terbuka bagian kaki. Jadi secukupnya. Demikian. Yang jelas memang harus dikafan. Jadi makin Allah. Lantas mengenai jenis kain kafan, yang pertama yang diperhatikan al-biyad, yaitu putih, berwarna putih. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Albisu min siyabikum al-biyad." Pakailah kalian pakaian yang berwarna putih. Saya. Pakailah pakaian yang berwarna putih, ya. Fa'inna khairu thiyabikum. Karena sesungguhnya pakaian warna putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffiru fiha mautakum, dan kafanilah mayat kalian, jenazah kalian dengan yang berwarna putih. Yang pertama. Yang kedua, yaitu qaulu thalathata aswabin. Dikafani dengan 3 lapis. Dikafani dengan 3 lapis. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang 6, Imam Abi Dawud, Ibnu Majah, yang Ahmad, Bukhari dan seterusnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 aswabin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 lapis kain. Dikafankan dengan 3 lapis kain. Aswabin yamaniyatin, baydu yamaniyatin, bayd hululiyah, sahuliyah, yaitu kain kafan 3 lapis yang dari Yaman, berwarna putih dan jenis sahuliyah. Ini nama kainnya. Wa min kursufin, dan yang terbuat dari katun. Laisa fihinna qamis, tidak dipakaikan baju, wala amamah, dan tidak dipakaikan serban. Itu Rasulullah tidak dipakaikan serban. Makanya ini merupakan salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana si mayat dipakaikan serban. Sebelum dia dibungkus, dipakaikan dulu serbannya. Ini tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati rahimanallahu wa iyyakum. Yang selanjutnya, tabkhiruhu thalathan. Memberikannya wangi-wangian. Tabkhir ini wangi-wangian yang terbuat dari dupa, asap-asapan. Jadi diasap-asap 3 kali. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jammartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan." Apabila kalian membuat wangi-wangian, asap-asapan wangi untuk mayat, maka lakukan sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali keliling begitu kan, diasap-asapkan si mayat tersebut, kafannya, supaya wangi. Kalau tidak ada, ya kita gunakan minyak wangi. Kita wangikan, kita buat wangi-wangian di kain kafannya. Apalah wangiannya? Demikian. Biasanya kalau kita beli perangkat jenazah itu sudah ada wangi-wangiannya. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan, yaitu ini merupakan salah satu
pendapat perbedaan para ulama, yaitu mengenai apakah kaum wanita juga 3 lapis. Kalau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki 3 lapis, maka perempuan pun 3 lapis. Adapun pendapat Syekh Jabir, ya, beliau mengatakan bahwasanya boleh menjadi 5, karena itu akan lebih menutupi aurat si wanita. Boleh menjadi 5. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara mengkafaninya dengan 5 kain kafan untuk kaum wanita. Ya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan untuk praktek. Kalau kita beli kain kafan di pasar, itu bidangnya hanya 90. Bidangnya hanya 90. Dan ini tidak bisa untuk membungkus. Kecuali kalau anak kecil. Apalagi mayat kita agak tegap dia, jadi nggak bisa dibungkus. Maka kita harus sambung. Seperti ini. Ya. Kita harus sambung. Udah. Baik. Bagaimana cara mengukurnya? Coba. Ini misalnya mayat. Foto mayat. Nah. Ini mayatnya, ya. Afwan, mana kain panjang? Kain panjang. Mana kain panjang? Baik. Ini karena mayat kita hidup, dia udah pakai baju. Jadi seharusnya dia nggak ada pakai apa-apa, tapi dia ditutup dengan kain panjang, ya. Begini. Satu hal ikhwatiddin, ya, satu hal yang perlu kita ketahui mengenai bagaimana cara menidurkan mayat. Baik. Tes 1 2. Bagaimana cara menidurkan mayat? Setelah kita angkat dari tempat pemandiannya, biasanya kita tidurkan di ruangan. Kita perlakukan dia seperti manusia. Kalau kita tidurkan perlu tikar, perlu tilam, ya. Ditidurkan dia di sana. Dah. Mengenai arahnya itu tidak perlu diperdebatkan. Karena banyak yang memperdebatkan masalah ini arahnya harus begini, harus ke timur, ke barat, harus kepalanya ke utara, selatan. Tidak ada aturannya. Ya. Tidak. Iya. Oh iya. Oh, enggak. Apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Udah. Jadi ikhwatiddin, tidak ada aturan bagaimana cara menidurkannya. Sudah? Ya tentunya kita taruh bantal seperti kita memperlakukan orang tidur lah, bagaimana? Udah? Ini tetap kita tutup auratnya, dan ini di dalamnya nih, ya, ini nggak pakai baju, dia tidak ada sedikit pun pakaian di dalam. Dah, ini begini. Dah, sekarang kan kita mau mengukur, bagaimana mengukurnya? Baik, cara mengukurnya ikhwatiddin, kita ukur berapa tinggi si mayit. Seharusnya ada meterannya, tapi tidak apa-apa. Baik. Kita jengkal sajalah. 1. Ini tradisional ini, anggap saja zaman 1945. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jengkal. Udah. Ditambah dengan 3 jengkal. Itulah ukuran kain kafannya. Berapa jengkal tadi? 8 apa 11? Ya ilaha illallah. Iya, 8 tambah 3 jadi 11. Itulah ukurannya. Untuk apa yang 3 jengkal? Untuk buat pengikatnya. Nah, demikian. Baik, dah selesai. Itu tadi cara mengukur, ya. Jangan kita buat pas. Kalau dibuat pas nanti tidak bisa kita buat pocongnya. Ya. Jadi 3 jengkal itu gunanya untuk mengikat atas kepala dan di bawah. Baik. Diri, Pak mayat, diri.
Nah, pinggir dulu sini. Nah, sekarang kita akan membuat kain kafannya. Sekarang berapa tali yang digunakan? Ya, berapa tali yang digunakan? Tidak ada keterangan sunnah berapa tali yang digunakan. Terserah berapa perlunya. Ya, terserah berapa perlunya. Ya, terkadang ada yang memang agak panjang dia, 2,5 meter misalnya. Perlu tali banyak. Atau dia kecil, seperti kalau anak kecil. Ya kan nggak mungkin kita buat 7 tali. Mungkin 4 cukup. Nah, demikian ikhwatiddin. Jadi tidak ada pendek-pendek kali talinya, Pak. Nggak cukup ini. Nggak cukup ini. Baik, biar saya buatkan. Bagaimana cara buat talinya? Baik. Kain lebihan Pak. Iya. Itu udah dipotong sampingnya. Ini udah disambung. Enggak. Enggak apa-apa. Baik. Cara ngambil tali, ikhwatiddin, mana gunting? Antum bisa ambil dari pinggir. Pinggir ini. Ngerobek. Nggak apa-apa, kain kafan itu pinggirnya nggak di pinggir, ya, berbulu nggak apa-apa, karena nanti nggak ditanya tuh bulunya gimana, nggak perlu disirsak juga. Nih, dari sini kita ambil talinya, ya, dari sini kita ambil talinya. Satu lagi, baik. Ini hanya bisa 2. Mana yang lain? Baik, demikian seterusnya. Ya, talinya kita siapkan. 2. Bisa lah ini, 2. Saya khawatir nggak cukup. Cukup ya? Coba. Cukup lah ya. Enak nih mayatnya. Untuk badan agak panjang ya, kita buat 4 ya. Baik, talinya kita siapkan. Terserah talinya sebutuhnya berapa ya. Berapa? 5, 7. Mana yang pendek, Pak? Yang pendek dia ya. Kalau ujung satu lagi. Pendek. Dah nanti. Nah, baik. Sudah. Ini kita buat 5 aja. 5 tali. Kemudian kita bentangkan. Ya. Baik. Ini dia. Sudah? Yang seperti ini itu kita buat 3 lapis. Coba manjain, belum disambung. Pendek. Berarti nggak cukup kain kapannya? Yang disambung hanya 1, Ustaz.
Sebenarnya disambung tuh tiga-tiganya disambung. Iya, karena ini nggak mencukupi. Nggak mencukupi. Tadi kainnya kurang. Oh, kurang kainnya. Iya. Jadi antum bayangkan ini 3 lapis. Anggap aja ini sama ya. Sama lebarnya. 3 lapis. Baik, satu lagi Pak. Mana satu lagi? Ini ya. Ini bukan. Pendek juga? Masya Allah. Yuk, ilah. Ini berarti dalam kondisi seperti perang Uhud kemarin. Gak cukup kain kafannya. Baik. Ini antum bayangkan saja ini sama seperti yang di bawah ya. Baik. Kemudian ada kapas. Ini kapas ini sebenarnya tidak ada syarat apa-apa. Hanya saja kita gunakan pas di depan bokongnya mayit. Gunanya untuk apa? Seandainya ada keluar sesuatu, itu bisa bisa mencegahnya. Demikian. Tapi bukan berarti harus seperti itu. Ya, bukan berarti harus seperti itu. Contoh nih. Ginilah lebih kurang ya. Baik. Udah. Ini kita beri wangi-wangian. Wangi-wangian. Hati-hati, di sini ada klip. Jangan sampai klipnya menusuk mayat. Ini disebarkan. Ya, disebarkan. Ini simbolis saja ya, simbolis. Sebarkan, simbolis saja. Ini juga begitu. Ini simbolis saja ya. Simbolis saja. Sebarkan untuk si mayat. Nah, kemudian wangi-wangiannya juga. Ya, kita buat wangi-wangian ya, keliling. Nah, seterusnya. Dan mayat kita angkat. Mayat kita angkat. Bagaimana cara mengangkat mayat? Coba mayat tidur situ dulu. Jadi enggak gini. Selonjor. Ikhwafiddin, kita nyiapkan kain kafan tentunya tidak di tempatnya si mayat. Mayat tidur di tempat yang lain, kain kafan tempat lain. Baik. Begini nih. Udah? Ya, antum angkat kemari. Ayo. Angkat mayatnya. Itu kainnya itu dia tidak pakai apa-apa itu ya. Tertutup. Ya. Ya. Ya, ini pas bokongnya. Ya, dah. Ya, ini dia. Inilah mayatnya. Ya. Yang sudah dimandikan tadi dan sudah kembali pakai baju dia. Nah, ini dia. Baik. Bagaimana caranya? Ini kan tadinya lebar. Yang pertama ini kita nih. Udah. Tapi kan makanya nggak sampai. Ini nggak bisa jadikan kain kafan. Nggak sampai. Anggap sajalah ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Dah. Sudah? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Masih bisa. Udah begini, ini tarik kainnya, tarik. Nah, sudah? Demikian juga yang kedua, demikian juga yang ketiga. Sudah? Baru yang ketiga, boleh begini. Udah diikat atau digulung. Tapi ini yang terakhir ya. Atau bisa juga yang tiga-tiganya sekalian begini. Atau yang terakhir begini. Boleh saja. Ya, tidak ada keterangan. Saya ulangi. Boleh yang 3 lapis ya.
Ini sudah tutup ya. Yang 3 lapis langsung kita gulung, atau 3 lapisnya yang pertama begini, yang keduanya juga, yang ketiganya baru kita gini kan, ya. Atau semuanya seperti ini, sama saja, nggak ada masalah. Nggak ada yang afdol. Semuanya bisa. Dah. Atau kita gini kan. Kalau di Saudi nggak seperti ini, dilipat gitu aja. Dah. Nah, terus seperti ini. Baik. Bukan. Dah. Posisi tangan, perhatikan. Kalau masyarakat kita biasanya mereka membuat sedekap, gini kan, seperti sholat. Ini tidak ada dasarnya. Demikian juga kalau dia begini, ini juga nggak ada dasarnya. Jadi pilih saja, pilih saja. Kita pilih yang biasa, udah yang biasa aja. Gini, mau begini, udah. Tapi ingat, jangan diyakini sunnah yang seperti ini. Karena kalau kita yakini sunnah seperti ini, perlu dalil. Sebagaimana juga sunnah seperti ini. Kita katakan mana dalilnya. Jadi bagaimana? Terserah mau bagaimana. Yang jelas dia tidak di kepala. Udah. Demikian, Hafidin. Udah? Baik. Ya, kita tutup. Ini ingat, ini 3 lapis ya. 3 lapis. Bagian badan dulu. Kita ikat ke samping sebelah, ke samping sini ya. Sini. Pak, pegang Pak, dipegang. Ini ketat dibuat ya. Maaf ya Mas. Kita ikat. Keras kado lagi. Enggak. Nah, biasalah itu. Nah. Udah. Ini diketatkan ya, tapi karena ini hidup dia, kasihan. Jadi yang kendor aja. Nah, kan nggak gitu cukup. Dia kalau nggak ketat nggak rapi seperti ini. Tapi kalau ketat rapi dia. Saya gini kan, rapi. Ini karena dia nggak meninggal, jadi ya nggak apa-apa. Dah. Sini. Baik, coba, awas Pak, coba. Kemudian kaki. Kalau orang Indonesia biasa buat pocong, itu nggak ada sunnahnya. Tidak ada ketentuan pakai pocong, baik di atas maupun di bawah. Boleh kita buat begini, diikat. Boleh gini, diikat, terserah. Ngerti ya? Mana Pak tali lagi Pak? Ya, mana dia? Oh ini nih. Udah, saya ulangi. Membuat pocong seperti ini, itu tidak ada ketentuannya. Karena di Indonesia biasa seperti ini. Ya, berarti diikatnya di sini. Dikuatkan ini, rapikan, sini. Atau dilipat, kemudian diikat di sini. Nah. Saya begini,
atau pocong. Ini tetap dikuatkan, ya, dan diikat. Ketat ya, diikat ketat. Baik. Sekarang kepala. Ini diikat kuat, ya, sama seperti ini. Setelah itu dipocong kuat, ini kuat, atau dilipat dan begitu. Begini. Udah. Ya, kalau kita biasanya seperti ini. Ya, terus digulung dan diikat. Nah, demikian. Tapi sudah tergambar ya. Tergambar begini. Demikian. Kalaupun ini kepanjangan, bisa digeser sebenarnya tadi posisi mayatnya. Ini bisa digunting dan seterusnya. Nggak ada masalah. Jangan takut dengan sisa kapan. Ya, jangan takut dengan sisa kapan. Sisa kain kafan misalnya kebanyakan, itu bisa sarung bantal, bisa apa? Serah. Jangan takut. Kadang-kadang orang takut, ngeri nih, ngeri. Ini nggak ada ngerinya, ini kain biasa. Udah. Berarti ya kita apa aja ya? Masih ada napasnya. Udah, diangkatlah ya. Di kain di apa namanya? Diikat demikian. Jadilah dia siap untuk diangkat. Sekarang kita baca lagi teorinya. Biar aja. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kita masuk pada hamlul janazah wattibaiha. Mengusung jenazah dan mengikutinya. Yang pertama ikhwatiddin, bagi orang-orang yang mengikuti jenazah, udah nggak apa-apa. Bagi orang-orang yang mengikuti jenazah, mereka memiliki 2 derajat. Jadi masing-masing punya sesuai dengan derajat yang dia lakukan. Yang pertama, orang yang berada di rumah duka hingga mensolatkan, kemudian dia pulang, dan yang sampai dikebumikan baru dia pulang. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man syahidal janazata min baitiha." Barang siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya. Atau wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang mengikuti jenazah muslim iman wa ihtisaban, dengan keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Sampai dia menyolatkan si jenazah, maka dia mendapatkan 2 qirat. 1 qirat. Wa man syahidaha hatta turfan. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazah dikebumikan, fayufragha minha, selesai dikebumikan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ya Rasulullah, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Qala mislu jabalaini al-azimain. 2 qirat adalah sama dengan 2 gunung yang sangat besar. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, kullu qiratin mislu Uhudin. 1 qirat itu sama seperti sebesar gunung Uhud. Berarti kalau dia 2 qirat, berarti mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Syaratnya yaitu mulai dia menyaksikan jenazah
sampai diselesaikan pengkebumiannya, 2 qiraat. Tapi kalau hanya sampai sholat kemudian dia pulang, dia mendapatkan hanya 1 qiraat. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita masuk mensolatkan jenazah. Ya, nanti ini kita akhirkan yang ini. Salat dulu. Salat jenazah. Baik. Bagaimana dengan salat jenazah? Yang pertama ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, tajibul jama'atu fi salatil janazah. Wajib berjamaah dalam melaksanakan salat jenazah. Wajib berjamaah dalam melaksanakan sholat jenazah. Minimal yang dikatakan jamaah yaitu 3 orang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Abi Talhah, anna Aba Talhah tada'a Rasulullah SAW ila Umair bin Abi Talhah hina tuwfiya. Bahwasanya Abu Talhah memanggil Rasulullah SAW ke jenazahnya Umair bin Abi Talhah di saat dia meninggal. Fa'atahu Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW mendatanginya. Fasalla alaihi fi manzilihim. Lantas beliau menyolatkan jenazah tersebut di rumah duka. Fataqaddama Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW maju. Kemudian wa kana Abu Talhah wara'ahu. Rasulullah ke depan sebagai imam, di belakangnya Abu Talhah, wa Ummu Sulaim wara'a Abi Talhah. Dan di belakang Abu Talhah ada Ummu Sulaim. Walam yakun ma'ahum ghairuhum, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Jadi di sini ikhwatiddin jamaah makmumnya itu 2 aja berarti. Imam, makmum 2 orang. Karena yang 2 ini 1 laki-laki 1 perempuan, berarti jadi sejajar. Imam Abu Talhah dan Ummu Sulaim istrinya. Jadi sejajar. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa yustahabbu ayyasuf wara al-imam salasa sufuf qasaidan. Disunnahkan makmum menyusun saf itu 3 atau lebih. Dengan catatan ganjil. Jadi kalau dia ada 5 orang, berarti susunannya imam 2 orang makmum, saf pertama, makmum 1 lagi, 2 lagi di saf kedua, dan 1 makmum. Demikian, jadi 3 saf. Dan 3 saf, 5 saf, 7 saf, termasuk safnya kaum wanita. Ya, termasuk safnya kaum wanita. Jadi kalau laki-laki 2, berarti wanita dibuat 1, atau dibuat 3. Demikian ikhwatiddin. Saya ulangi bahwasanya disunnahkan safnya itu 3, 5, 7. Termasuk saf perempuan. Demikian, nanti kita praktekkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu ala janazatin wa ma'ahu sab'atu nafarin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat terhadap jenazah, bersama beliau ada 7 orang. Faja'ala thalatha saffan. Beliau jadikan 3 saf. Isnani saffan wa isnaini saffan. Ya, 2 saf dan 2 saf. Demikian ikhwatiddin. Jadi 2 saf, 2 saf. Demikian, jadi 3 aja safnya. Baik. Kemudian selanjutnya, wa idza lam yujad ma'al imami ghairu rajulun wahid. Seandainya tidak ada makmum kecuali 1 orang. Ya, tidak ada makmum kecuali 1 orang. Ini bagaimana? Fa innahu yaqifu hidaahu. Maka makmumnya yang 1 orang berdiri pas di samping si imam sebelah kanan. Tidak mundur sedikit, enggak, pas sejajar. Sebagaimana peraturannya salat berjamaah. Kemudian wal wali au naibu ahaqqu bil imamati fiha minal wali. Pemimpin pemerintahan, ya, walul amr, pemerintah lebih berhak untuk mengimami salat ketimbang wali si mayat.
Misalnya di sini bupati, datang bupati, maka si bupati lebih berhak untuk menyolatkan si mayat ketimbang wali si mayat, anaknya misalnya atau ayahnya, bupatinya. Tapi kalau bupatinya nggak mau, kalau nggak ada bupati berarti misalnya lurahnya siapa? Nggak ada lurahnya, keplornya siapa? Nggak ada juga, ya, nggak ada juga, karena kan jarang kita dapati sekarang ini mayat disolati oleh tim pemerintah. Biasanya diserahkan kepada si imam masjid. Maka bagaimana ikhwatiddin? Kalau tidak bisa, pertama dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abi Hazim. Qala, dia berkata, Pak, dilepas saja Pak, kasihan. Dilepas saja ikatannya. Saya khawatir betul-betul menyelenggarakan jenazah kita. Iya, bebas dia. Dari Abi Hazim, qala, dia berkata, inni la syahidun yauma mata Al-Hasan bin Ali. Kata Abi Hazim, aku menyaksikan hari meninggalnya Hasan bin Ali. Fara'aitu Al-Husain bin Ali yaqulu li Sa'id bin As. Aku melihat Husain, adiknya Hasan, ya, berkata kepada Sa'id bin Al-As, wa yata'anu fi unuqih. Dia tonjok di lehernya, begitu. Wa yaqul, dan berkata, taqaddam. Silakan kamu maju. Kamu yang jadi imam. Walaula anna sunnatun ma qaddamtuka. Seandainya tidak dikarenakan sunnah, enggak akan aku mau engkau yang jadi imam. Berarti ada apa-apa ini? Ya, ada apa-apa antara Husain bin Ali dan Sa'id bin As. Wa Sa'id amirul al-Madinah yauma idzin. Sa'id bin As waktu itu gubernur Madinah. Wa kana bainahum syai'. Dulu itu ada ketidakcocokan antara Husain dan gubernur Madinah. Jadi kata Husain, kalau nggak kena sunnah, nggak akan mungkin aku suruh kamu yang jadi imam. Tapi karena ini sunnah, engkau jadi imam. Jadi demikian ikhwatiddin. Jadi kalau kita ada jenazah, kemudian ada aparat pemerintah yang datang, apakah keplornya, kepala dusunnya, ataukah lurahnya, camatnya, gubernurnya, presidennya, mereka lebih berhak untuk kita kedepankan, kita minta untuk menyolatkan ketimbang walinya. Kalau tidak ada walinya, kalau nggak ada pemerintah, jadi siapa? Fa illam yahdur al-wali, kalau tidak hadir pemerintah, au naibuhu, atau yang mewakilinya, fal ahaqqu bil imamati aqra'uhum bi kitabillah. Maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah yang paling mahir dalam membaca kitabullah ataupun yang paling banyak hafalnya terhadap Al-Qur'anul Karim. Seperti imam biasa. Ya, seperti persyaratan imam biasa. Kemudian ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Sebaiknya menyolatkan mayat itu tidak dalam masjid, tapi ada lapangan khusus untuk menyolatkan mayat. Seperti ini. Ini kan ada lapangan halaman. Di situ menyolatkan. Khusus untuk mayat. Karena memang dalam menyolatkan mayat itu kan tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Berdiri saja. Makanya di lapangan. Pada zaman Rasulullah SAW, mayat itu lebih sering disolatkan di musola. Musola khusus tempat penyolatan mayat. Akan tetapi boleh dilaksanakan di masjid. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, masjid itu boleh, tapi bukan dianjurkan. Pernah ketika salah seorang yang meninggal diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk disolatkan di masjid. Masyarakat Madinah waktu itu ribut, kok ada mayat disolatkan di masjid? Kayaknya memang waktu itu tidak ada disolatkan di masjid. Kalau nggak di rumah, sebagaimana yang Rasulullah lakukan tadi, yang hanya jamaahnya 2 orang, ya. Kalau nggak di rumah, ya di musola. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha minta agar jenazah disolatkan di masjid, ribut penduduk Madinah. Kok ada? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa orang kok ribut-ribut? Sungguh Rasulullah SAW pernah menyolatkan Suhail bin Bayda dan saudaranya di dalam masjid. Itu menunjukkan boleh. Ributnya penduduk Madinah menunjukkan jarang Rasulullah menyolatkan di masjid. Demikian. Boleh di masjid, tapi bukan anjuran. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum.
Kemudian masih dalam menyolatkan. Wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan aw tis'an takbirat. Ketika sholat boleh bertakbir itu 4, 5 dan 9. Semuanya ada dalil. Boleh 4 takbir, boleh 5 takbir, dan boleh 9 takbir. Semuanya ada dalil. Ya tinggal kita pilih. Kalau kita milih 5 takbir atau 6 atau 9 takbir berarti doanya diperbanyak. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi? Yaitu wa yusra'u lahu ayyarfa yadayhi fit takbiratil ula. Disyariatkan untuk mengangkat tangan pada takbir yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin farafa yadayhi fi awal takbirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk salat jenazah dan beliau mengangkat tangannya ketika takbir tersebut. Wa wada al-yumna 'alal yusra, dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti salat biasa. Jadi Allahu Akbar begitu. Hanya saja ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani beliau bermadhab bahwasanya tidak mengangkat tangan kecuali di takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar, berikutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Karena kata beliau tidak ada dasar yang sahih. Adapun jumhur para ulama mengatakan bahwasanya mengangkat tangan di setiap takbir. Jadi kalau ada yang nggak mengangkat tangan jangan aneh, ya. Dia itu mengikuti pendapatnya mazhabnya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Dan Syekh Al-Albani juga bukan berpendapat baru dia. Ada ulama-ulama sebelumnya juga berpendapat demikian. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan juga jangan katakan mereka yang menangkat tangannya setiap takbir, oh ini bid'ah. Jangan juga. Karena itu juga ada dasarnya. Baik. Kemudian ikhwatiddin, summa yaqra'u akibat takbiratul ula Fatihatul kitab wa surah. Ketika bertakbir, setelah selesai bertakbir Allahu Akbar, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, kemudian membaca Al-Fatihah tambah surat. Terserah mau suratnya apa. Membaca Al-Fatihah plus surat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Talha bin Abdullah bin Auf, dia berkata, "Shallaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin." Aku salat di belakang Ibnu Abbas salat jenazah, faqara'a bi Fatihatil kitab wa surah. Beliau membaca Al-Fatihah tambah surat. Wa jahara hatta asma'ana. Beliau membacanya dengan jahar hingga kami di belakang mendengar bacaan beliau. Dijaharkan. Falamma faragha akhadtu biyadihi fasa'altu. Setelah selesai aku pegang tangannya dan aku tanya. Apa pertanyaannya? Innama jaharta. Dan aku bertanya tentang kenapa kok dijaharkan? Karena biasanya kan nggak dijaharkan, ini kok dijaharkan? Apa katanya? Jahartu lita'alamu annahu sunnatun wa haqqun. Aku sengaja menjaharkan supaya kalian tahu bahwasanya itu adalah sunnah. Artinya bukan sunnah menjaharkannya, tetapi baca Al-Fatihahnya dan suratnya. Seandainya dia diam dalam hati bacanya, ya tidak terdengar, tentunya yang di belakangnya tidak mengerti. Jangan-jangan mereka hanya memahami hanya baca Al-Fatihah. Padahal disunahkan juga untuk membaca surat. Berarti pada asalnya salat jenazah itu dibaca dengan sir. Tapi kalau kita berniat untuk mengajarkan masyarakat bagaimana cara salat jenazah, ya, karena dahulu ikhwatiddin belajar salat itu langsung, bukan dipraktekkan, salat betulan. Ya, salatnya salat betulan. Makanya ketika para sahabat belajar salat Rasulullah itu salat betulan, bukan salat praktek-praktek, enggak. Langsung mereka melihat bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah pun pernah salat di atas mimbar. Beliau salat berdiri di atas mimbar, ketika mau sujud beliau turun dan sujud di lantai. Ketika naik rakaat kedua, beliau kembali lagi naik di atas mimbar. Dan para sahabat ikuti sholat beliau
dan sambil melihat beliau. Dan itu betulan sholatnya, bukan praktek. Demikian. Jadi ikhwatiddin, dari dahulu para sahabat belajar sholat itu langsung ke sholatnya beneran, bukan dipraktekkan. Demikian juga jenazah ini ikhwatiddin. Ibnu Abbas mengajarkannya langsung sholat. Ya, bukan seperti kita sekarang ini ada jenazahnya, kemudian pura-pura sholatnya, jenazahnya pun pura-pura. Itu ikhwatiddin, ya. Itu caranya. Baik. Lantas apakah ada keterangan yang jelas tentang masalah membaca sholat jenazah itu harus sir? Ada. Hadis dari Abi Umamah bin Sahal yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, as-sunnatu fis salat alal janazati ay yaqra fit takbiratul ula bi ummil kitab mukhafatatan. Sunnahnya salat jenazah yaitu setelah takbiratul yang pertama membaca Al-Fatihah dengan sir. Itu ikhwatiddin. Kemudian summa yukabbir salasan, kemudian bertakbir 3 kali, wa taslim indal akhirah, dan mengucapkan salam di akhir. Summa yukabbiru takbiratas tsaniyah. Kemudian bertakbir yang kedua, wa yusalli 'alan nabi, dan mengucapkan salawat terhadap nabi. Ya, mengucapkan salawat terhadap nabi. Setelah Al-Fatihah, surat, kemudian Allahu Akbar, atau enggak angkat tangan, Allahu Akbar saja, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Kemudian di rakaat di takbir yang ketiga barulah dibaca, ya, baca doa. Apakah Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Bagaimana dengan domir-domirnya? Apakah harus sesuai dengan mayatnya? Kalau mayatnya perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fu anha, dan seterusnya. Kalau laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu. Kalau dia rame, Allahumma firlahu marhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, tidak ada masalah. Kalau dia menjadikannya domirnya hu, laki-laki, ya, domirnya laki-laki, itu maksudnya adalah jenazah. Jenazah itu, ikhwatiddin, ya, jenazah itu mayit, ya, mayit, baik mayit laki-laki dan perempuan, dalam bahasa Arab itu tetap dikatakan mudzakkar, hu. Jadi kalau sudah mayit, saya ulangi, mayat dalam bahasa Arab itu dari si jenis katanya itu adalah mudzakkar. Makanya Allahumma firlahu, bukan jenis kelamin si mayat, tapi jenis mayat itu sendiri. Karena dalam bahasa Arab ada jenis-jenisnya, seperti ini. Seperti misalnya ini maktabun, ini mudzakkar, bukan jenis kelamin ini. Ya, masjidun, mudzakkar, laki-laki, bukan jenis kelamin, tapi jenis katanya, mudzakkar ataupun muannas. Oleh karena itu, ikhwatiddin, kalau dia Allahumma firlahu, ya sudah, maksudnya adalah mayit, baik mayit laki-laki maupun mayitnya perempuan. Demikian, ya, tidak ada masalah. Kalau dia pandai menggunakan domir, kalau ramai, hum, kalau dia pandai silahkan. Kalau enggak apa-apa. Jadi tidak harus disempitkan masalahnya. Silahkan, ya, silahkan. Mau yang hu, yang jelas dia sesuaikan. Kalau dia pandai mengubah domir kata ganti sesuai dengan mayat, silahkan. Kalau nggak pandai, ya sudah, biasa saja. Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Dan doanya banyak, ikhwatiddin. Setiap takbir, jadi takbir yang ketiga doa, takbir keempat doa, salam. Kalau dia mau 5 berarti doa lagi, sampai 9 doa lagi. Itu semua isinya doa. Kemudian selanjutnya, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ada sunnah di mana cara mengucapkan salam itu sir, tidak ada kedengaran. Tiba-tiba imam sudah pergi aja. Ada juga yang dijaharkan. Dua-dua ada dasarnya. Pertama, ikhwatiddin, dari hadis dari Abi Umamah, beliau mengatakan summa yusallimu sirran fi nafsihi hina yansarifu. Kemudian beliau mengucapkan salam sir. Mengucapkan salam sir. Jadi setelah selesai takbiran terakhir, dah pergi. Begitu. Bisa juga dijaharkan.
Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr, kana idza shalla 'alal janazati. Kalau beliau salat terhadap jenazah, yusallim hatta yusmi'a may yalihi. Beliau mengucapkan salam hingga dengar yang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di khafidin ya. Selesai masalah mensolatkan. Kita tinggal praktekan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan masalah solat, tadi saya lupa bagaimana cara mengkafankan untuk wanita yang pendapat yang 5 lapis. Tadi kan 3 lapis. Syekh Muhammad Nasir Al-Albani menyatakan bahwa 3 lapis sama laki-laki perempuan. Syekh Jabir dan para ulama Saudi mengatakan bahwasanya untuk perempuan 5 lapis. Yang mana yang dimaksud 5 lapis? Baik, kita praktekkan. Coba Mas, berdiri Mas. Anggap saja ini yang perempuan ya. Karena yang perempuan. Coba ini penting untuk ibu-ibu. Baik. Ini kita gulung dulu. Yang pertama ya Khafiddin. Duduk aja. Duduk. Coba dilebarkan lagi. Baik. Pertama, jadi maksud 5 lapis. Ini gulung. Ini dia. Pertama dia 2 lapis yang lebar seperti ini. Ini 2 lapis. Anggaplah ini lebar. Dah. Kemudian ada lagi. Selain ini, habis ya? Hah? Enggak, ini habis. Mana lagi? 3 ini aja. Enggak ada yang lain? Oh, Masya Allah. Misal. Coba sini. Yang dimaksud dengan 5 lapis Ikhafiddin, yang pertama lapisan lebar yang kedua, kemudian sarung. Kain sarung begini, ya. Anggaplah ini kain kafannya. Kain kafannya, bukan kain ini. Ini kurang, sayang sekali. Penghematan mungkin. Udah. Ini untuk kain sarungnya. Dah. Kemudian bajunya. Bajunya bagaimana? Dibuat seperti ini. Kemudian buat kepalanya. Digunting. Coba kita gunting. Mana guntingnya? Ini pendapat yang mengatakan 5 lapis itu gini maksudnya. Mana? Gunting. Sudah jam 12. Ada gunting? Masya Allah. Ya. Baik, sini. Ya, digunting. Tape. Coba tarik. Tarik lagi terus di kepala, ya. Ya. Begini. Nah. Kemudian ini sarung, ingat, ini warna putih sama seperti ini ya. Ini bayangkan saja. Ini bajunya, kemudian jilbabnya. Oh, enggak. Afwan, ini dulu. Angkat dulu, angkat. Ya, ini bawah.
Ya. Jilbabnya dulu ya, jilbabnya. Kemudian baru bajunya. Tengah. Ya. Mbak, tidur Mbak. Bentar. Mengenai ini sama ya? Sama. Coba, bentar dulu. Berdiri dulu. Berdiri Bang ya. Mbak. Nah, tetap kita taruh tempat apa namanya? Demikian. Ya. Coba, dur Mbak. Ya. Mbak mayat. Oh, sini lagi. Turun. Ya. Enak kalau mayat seperti ini, naik lagi, Bang. Naik lagi sedikit. Ya, dah. Ini ya, ini kan tadi tertutup nih. Mana kain lagi? Ingat, ini tadi tertutup ya. Tertutup seperti ini. Tertutup ya. Jadi kita pakaikan ininya. Bisa juga apa namanya? Sambil begini, ini kapas ini kita ginikan, coba. Nah, begini. Ya, bisa seperti itu juga. Begini. Untuk sebagai penutup. Dah. Tapi tentu sambil tertutup, tidak boleh bertutup. Nah. Ini kain sarungnya. Dah. Ini sarungnya, ya, kain sarungnya. Dah. Kemudian bajunya naikkan. Ya. Udah. Tarik kainnya. Kain ini tarik. Ini nih bawah. Tarik. Nah. Ya, ini kan ini seharusnya jangan bergerak dia. Udah. Udah. Kemudian kita pasang jilbabnya. Inilah jilbabnya. Udah. Ini yang dimaksud dengan yang 5 lapis itu begini yang dimaksud. Baru kemudian ya seperti yang tadi. Ya, sama seperti tadi. Kita lepis ini sama kan karena lebar. Kemudian ini namanya Mbak Hartoyo ya. Dah, sama seperti yang tadi. Paham ya? Itulah yang dikatakan 5 lapis. Jadi Allahu a'lam bishawab, bisa saja kita artikan sarung, baju dan ini itu 1 lapis. Sementara baru yang 2 itu yang lapis kedua dan ketiga. Demikian. Baik. Ini terpaksa kita ikat lagi karena kita mau sholat jenazah. Ya kan? Baik. Dalam melaksanakan sholat jenazah, ikhwatiddin, ini nggak bisa seperti ini. Kepalanya harus ke sana. Jadi mayatnya bangkit. Mayat bangkit, mayat. Coba ke sana sedikit. Sana. Enak mayat begini. Kalau semua mayat begini, enak sekali pengurusannya. Sini sedikit, sini tengah-tengah. Tengah. Ya. Ini sama seperti tadi, kita tali ya. Kita tali. Coba talinya di sebelah lagi. Ya, sekali lagi, tolong ini dirapikan. Kita nggak bisa merapikan ini sekali, karena ada bukannya. Tetap dirapikan. Ya, dirapikan. Kalau masih sudah tidak, ini sudah tidak, tinggal disolatkan. Ya.
Sudah dekat semua, tinggal sholatkan. Baik. Cara menyolatkannya, pertama posisi laki-laki. Kalau laki-laki posisinya itu di kepala. Dan imam, posisi imam di kepala. Kalau posisi perempuan, nah. Kalau seandainya ada dua mayat, laki-laki dan perempuan, maka yang di depan imam laki-laki, yang di samping mayat itu baru perempuan. Tempatnya apa namanya? Dibedakan. Coba antum jadi mayat perempuan. Di situ. Gini dia. Ini posisinya. Karena kalau mayat perempuan kita berada di posisi tengah. Ini kan sudah tengah. Kalau mayat laki-laki kita berada di kepala. Begini dia. Itu mayat perempuan yang sudah tumbuh jenggot. Yang ini mayat laki-laki. Udah. Demikian ikhwatiddin. Inilah caranya. Bagaimana kalau dia laki-laki tapi anak kecil? Tetap, walaupun anak kecil, dia tetap yang di belakang imam, yang depan imam. Demikian, ya. Paham? Baik. Sekarang kita mulai takbir, mulai sholat. Saf. Adapun saf ikhwatiddin, diusahakan saf itu 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, diusahakan. Dan hitungan saf termasuk saf perempuan. Termasuk saf perempuan. Jadi kalau laki-laki 2, kalau dia laki-laki hanya ada 4 orang, perempuan 3 orang, berarti laki-laki 2, sisanya 4 orang satu saf. Udah. Kemudian sudah selesai semua, enggak apa-apa enggak penuh safnya. Enggak apa-apa. Enggak seperti sholat biasa. Udah. Dan tidak harus jarang-jarang. Rapat-rapat juga boleh. Karena tidak ada rukunya. Baru kemudian kita sholat dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ya, takbir biasa. Tidak ada doa iftitah. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sir. Bukan dijaharkan, sir. Selesai waladhdallin amin, baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Udah? Kalau menurut pendapat Syekh Albani tadi, tidak ada angkat tangan lagi. Jadi Allahu Akbar. Adapun pendapat ulama yang lain mengangkat lagi. Allahu Akbar. Takbir yang keberapa ini? Kedua. Dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Kemudian takbir yang ketiga. Allahu Akbar, enggak mengangkat tangan atau Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa salji wal barad wa naqqi min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min danas wabdilhu daran khairan min dari dan seterusnya. Udah. Kalau masih ada lagi takbirnya, Allahu Akbar, baca yang lain. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana dan seterusnya. Mau sampai 9 takbir tetap ada bacaannya. Doa, kan banyak doanya. Demikian, tinggal pilih mana doanya. Udah, kita ambil yang 4 saja. Ya, kita ambil yang 4 saja. Setelah takbir yang keempat ikhwatiddin, boleh tanpa mengucapkan salam. Angkat. Kan begitu tinggal. Jadi imamnya tengok makmumnya tengok imam. Kalau sudah pindah, sudah begini, berarti sudah selesai. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ikhwatiddin. Selesailah menyolatkan mayat. Dan tidak ada bacaan apapun setelah penyerahan jenazah. Tidak ada bacaan apapun setelah sholat jenazah. Tidak baca Al-Fatihah sampai 3 kali, juga tidak qul huwallahu ahad. Bahkan seringnya itu lebih panjang bacaan setelah sholat ketimbang sholatnya. Ya, seolah-olah doa ketika sholat jenazah itu gak cukup, harus tambah lagi doa yang lain. Dan seringnya doa yang diucapkan itu juga doa untuk sendiri. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal ini dengan mayit. Dia doa untuk dia sendiri. Demikian. Jadi ikhwatiddin tidak ada sunnahnya
bacaan apapun setelah menyolatkan mayit. Jadi bagaimana? Mayit siap diangkat. Mayit siap diangkat. Baik, sekarang kita masuk pada mengusung jenazah. Yang bertanya, ada pertanyaan, silahkan ingat-ingat nanti, ya. Ya. Oh iya. Ya. Ya, insya Allah pada zuhur nanti tinggal ada 2 sesi, mengusung jamaah, mengusung jenazah dan mengkerumikan jenazah. Ini harus dia ulang ini jawabannya. Demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah zuhur, setelah makan siang. Insya Allah. Demikian yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.